Ayat ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. 1 Tesalonika ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang sudah dapat dikatakan amin. Amin. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Hari ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bangun pagi telah mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, saudara, mengucap syukur itu mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya kalau melakukan hal itu, mengucap syukur itu ketika tengah berada dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, saudara, ada banyak orang pula yang lupa mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan yang baik karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Ya, orang mungkin sulit mengucap syukur kalau orang dalam keadaan yang sulit. Tapi ada juga orang-orang yang terlena dengan kenikmatan dunia sampai dong lupa mengucap syukur kepada Tuhan, padahal dalam keadaan sedang baik-baik saja, dilimpahkan bahkan. Orang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Nah, jadi hari ini mari kita fokus kepada bagaimana besarnya kuasa di balik ucapan syukur tersebut. Nah, mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Kita boleh baca itu di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Juga tertulis dalam Markus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau anak sekolah minggu itu terkenal dengan cerita 5 roti dan 2 ikan. Nah, kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan, tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Nah, Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Nah, ajaib saudara ya, semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh dan semuanya makan sampai kenyang. Kemudian juga ada orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti atau remah-remah roti yang sisa. 7 bakul penuh dari sisa, saudara. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi banyak sekali, saudara. Nah, ayat 37 sampai ayat 38 menceritakan hal tersebut. Nah, apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin, saudara. Nah, kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Seperti yang tercatat dalam ayat 36 yang sudah kita bacakan tadi, dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Jadi cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus ambil sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? 5 roti dan 2 ikan ini menjadi berlimpah-limpah. Bahkan boleh mau kasih makan ribuan orang. Belum termasuk lagi perempuan dengan anak-anak. Bahkan masih ada sisa lagi. Bukan main. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Amin. Nah, seorang hamba Tuhan pernah merinci, saudara, pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara kita
di mana kita merayakan atau menyerahkan saudara segala masalah kita yang kita alami dalam kehidupan kita ke tangan Tuhan. Kita berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan, dan juga membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita, dan meninggalkan segala keinginan pribadi kita, dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Nah saudara, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaklah kita jangan takut. Seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan permohonan dengan ucapan syukur. Di sana dikatakan ada ucapan syukur. Jadi mari kita nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hati kita dengan bermohon kepada Tuhan di dalam doa dengan pengucapan syukur, dengan ucapan syukur. Nah, dari ayat ini saudara kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab apa yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, apakah kita hanya perlu bersyukur dalam segala hal saja? Hanya ketika semuanya berjalan baik saja, saudara? Nah, ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah. Sebenarnya kita harus mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Nah, seperti mujizat yang terjadi tadi 5 roti dan